Selamat datang di Holanda Academy Channel. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama teman-teman bagaimana kita akan menggunakan if else, switch case, for, dan while. Nah, keempat tadi yang sudah saya sebutkan itu adalah fungsi-fungsi dan ataupun bisa dikatakan juga sebagai logika yang sering dipakai kalau kita melakukan suatu pemrograman. Nah, MATLAB sendiri sudah menyediakan struktur flow, sebutnya alur struktur program tersebut. Contoh, kalau untuk if, jikalau kita harus memilih salah satu, kan seperti itu. Yang akan nanti kita akan coba kita coba di sini ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan data bathymetry.xlsx, di mana data bathymetry ini adalah data dari Gapco. Bagi yang belum nonton, silakan nonton video saya untuk dicontoh kontur ya, menggunakan kontur F. Disitulah bagaimana kita bisa mengambil data bathymetry-nya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan langsung saja, di mana data bathymetry itu sebetulnya isinya cuma ada 3, yaitu data bujur, data lintang, dan data ketinggian ataupun kedalaman. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah logika, misalnya if, gitu kan. Kalau kita ingin memisahkan data kiri ataupun data kita misalnya lebih dalam atau lebih dangkal, contohnya demikian. Nah, sebagai contoh di sini saya coba mengkombinasikan agar kita bisa langsung pahami. Kita di sini ada banyak sekali data-datanya. Nah, coba di sini saya cari deskriptif statistiknya. Nah, teman-teman, pada video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan mengenai deskriptif statistiknya ya. Deskriptif statistik. Oke, kita coba min bat sama dengan minimum dari bathymetry. Habis itu max bat sama dengan max dari bathymetry. Itu yang saya butuhkan. Oke, kemudian saya coba bikin rata-rata bathymetry-nya. Oke, kemudian saya coba pakai display untuk mengetahui nilainya. Terus oke, saya kasih komentar dulu, terus kita running. Kita run teman-teman. Bagi nanti yang belum simpan, silakan simpan dengan nama sesuai dengan teman-teman yang inginkan. Kalau saya di sini saya pakai contoh logika saja ya. Nah, gitu. Dan jangan lupa teman-teman, saat menyimpan data, pada saat menyimpan nama file itu, teman-teman jangan sampai pakai spasi ya. Ingat, jangan sampai pakai spasi. Oke, masalahnya hanya di deskriptif statistik, saya tinggal run section saja. Nah, di sini dapat nilainya min, max, serta rata-ratanya. Oke, rata-ratanya ini angkanya yaitu minus, coba saya pakai fprintf persen 3,4 f. Nah, minus 4, rata-ratanya di angka minus 4.698. Baik, di sini akan saya coba mengkombinasikan, lalu saya coba pisahkan data yang di bawah dari rata-rata itu dan yang lebih besar daripada rata-rata itu. Nah, jikalau sudah ingin ada kondisi kayak gitu, maka kita akan gunakan if. Namun karena kita di sini juga menggunakan data yang jumlahnya ada 205.860 data, maka kita perlu menggunakan for. Begitu ya. Nah, dalam penggunaan for itu kita coba ini pisah data namanya. Oke, pisah data bathymetry, saya mau coba seperti itu.
Maka yang perlu saya lakukan adalah saya menggunakan variabel, biasanya adalah digunakan dengan M atau N, di mana M itu adalah panjangnya, length dari si batimetri, jadi jumlah datanya. Lalu saya for I sama dengan 1, ini untuk for ya, titik 2 bisa pakai 1 jadi per 1, atau misalnya pengen ganjil berarti misalnya 1, 3 seperti itu ya, atau bisa dimulai dari 0 terus misalnya, atau dari 2 tambah 2 dan seterusnya sampai nanti datanya itu 1. Kalau saya hanya karena per 1 maka saya pakai M saja. Maka apa yang saya lakukan, if batimetri ke I, karena kita ada indeksnya, indeks keberapa. Kalau teman-teman mau bingung, kita bisa display ya, display I biar teman-teman tahu nanti, oh sekarang sudah berapa sih, kan begitu. Agar saya juga coba pause sebanyak 1 detik agar teman-teman kelihatan dia lagi ngapain. Begitu ya, display. Jikalau batimetrinya lebih besar daripada rata batimetrinya, oke, maka kita coba display nilai, kita buat display lebih dalam seperti itu ya, kita buat lebih dalam, lalu kita buat sebuah variabel but, oke, ya but itu kita isi dengan di sini ada J sama dengan 0, J sama dengan 1 maaf, dan K sama dengan 1 yang nanti akan kita isi untuk indeksnya. Jadi but itu nanti di sini ada J. Jadi yang pertama nanti kita isi dengan batimetri ke I, begitu. Nah teman-teman, karena ini nanti akan kita ulang-ulang terus, langkah lebih baiknya jikalau kita punya misalnya variabelnya namanya nilai. Nah nilai ini isinya adalah kita ambil dari batimetri ke I, sehingga di dalam if-nya kita bisa pakai langsung nilai saja, demikian. Nah sehingga bat ke J-nya ini kita kasih dengan nilai, jangan lupa di J sama dengan J plus 1 agar dia bertambah indeksnya dari misalnya 1 jadi 2 dan seterusnya. Lalu saya hapus dulu, saya kasih di sini else-nya. Atau misalnya mau if juga, berarti else if begitu nilai sama dengan rata bat, misalnya begitu ya. Maka yang kita lakukan adalah, sebentar saya cek dulu, takutnya saya salah, ada titik 2 nya enggak untuk for-nya. Oh enggak ada, langsung statement saja. Maka langsung pakai else if, kita pakai but. Oke, kalau enggak kita langsung else saja biar enak. Else nilai kurang dari sama dengan, maka kita bikin but 1, nah, begitu, ke K itu sama dengan kita isi dengan nilai. Jangan lupa untuk di K sama dengan K plus 1 ya, jangan END kita tutup dengan END, seperti itu teman-teman. Kita cek dulu. Di sini ada error karena nilai batnya tambah, tapi tidak ada masalah. Kita coba run section ya teman-teman ya. Ini 2, 3, 4. Oke. Ada answernya, berarti kemungkinan besar saya ada salah karena di sini saya sebentar ada yang tidak saya titik koma. Oke, karena datanya banyak, saya cancel dulu. Tapi teman-teman di sini sudah tahu ya bahwa nilai datanya ada terus ya. OJ, coba EN di sini. Kita cek dulu if else-nya ya. Oh, pakai ternyata ya ND-nya di belakang, nggak di sini kok. Betul, tapi kenapa tadi ada tambahan? Berarti biasanya ini, coba kita display I
Terus kita tidak pakai pause sekarang teman-teman biar cepat. Oke, display lebih dalam. Ini displaynya lebih dangkal. Oke, kita run section ya. ANS, ada ANS-nya. Kenapa di sini ada ANS-nya? Oke, ini ternyata salah saya teman-teman. Seharusnya kalau sudah else tidak perlu pakai ini lagi. Saya coba. Tidak perlu pakai ini lagi, langsung aja else apa. Kalau if lagi baru else, if baru. Kalau else langsung aja. Oke, kita coba run section ya. Nah, terlihat teman-teman di sini saya bisa lihat lebih dangkal langsung angkanya. Ini masih ada 24.000. Nah, di sini saya ceritanya adalah mengambil semua datanya. Nah, kalau teman-teman ingin datanya tidak semuanya ya tinggal kita pakai indeksnya saja. Misalnya mau hanya 200.000-nya saja atau 10.000-nya saja, seperti itu ya teman-teman ya. Begitu. Nah, biasanya kalau saya nanti setelah ini hanya sebagai contoh ya. Kalau kita cancel lagi ya, karena pasti akan lebih lama. Biasanya kalau dalam if dan for ini jarang sekali saya menggunakan display. Biasanya kalau display itu kalau sudah selesai. Oke, kita coba run section lagi. Oh, masih ada display ternyata. Tapi ini kalau display ini hanya untuk mengetahui bahwa sudah berapa prosesnya sebetulnya. Tapi kalau tidak mau pun kita cancel dulu ya. Display yang di sini kita buang. Oke. Baik teman-teman, kita sekarang run sectionnya. Nah, akan sangat berbeda teman-teman. Tadi masih busy dan muter, sekarang sudah selesai sebetulnya nih bat sama bat 1. Dimana bat itu totalnya 8495 dan bat 1 adalah ini sebanyak 120.000. Kalau kita total length dari bat ditambah length dari bat 1 harusnya totalnya sama, yaitu 205.860. Nah, disinilah kita bisa lihat nilai-nilainya teman-teman ya. Nilainya yang tadi kita berapa aja tuh. Nah, cuma kalau seperti ini kan jadinya ke samping nih, biasanya kita ke bawah. Hal ini terjadi karena dia di sini nih, dia pakai indeks. Nah, indeksnya ke samping. Agar dia ke bawah pakai koma 1, jadi baris ke J, kolom ke 1, begitu. Jadi biar lebih spesifik. Nah, kita hapus dulu clear dari bat dan bat 1. Nah, datanya sudah terhapus begitu. Nah, baru kita run section lagi ya teman-teman. Nah, di sini sudah selesai. Kita bisa lihat teman-teman variabel bat 1 di sini dari yang ke samping dia pindah ke bawah ya. Begitu. Nah, enak banget teman-teman sekarang di sini kalau kita sudah bisa menggunakan if, else serta for secara bersama-sama. Jadi kita bisa kayak memisahkan gitu loh, memisahkan datanya. Habis itu mungkin kita ingin mengkombinasikannya lagi. Habis itu kita ingin mengekspornya dengan menggunakan metode sangat-sangat mudah. Tanpa harus mencari satu persatu terus mengubahnya, tapi hanya cukup kita tahu kondisinya apa ya sebenarnya menjadi pembeda atau pembagi. Seperti itu. Nah, apakah hanya bat saja yang bisa kita pakai? Ya, tentu tidak, teman-teman. Nah, di sini pun kita bisa menggabungkan. Misalnya, oh, saya ingin menggabungkan nanti data lintang bujurnya sekalian, gitu-gitu. Boleh-boleh saja. Oh, tapi saya nggak ingin membuat variabel baru. Bisa nggak? Bisa banget. Nah, dengan cara misalnya kita copy di sini, kemudian kita bikin di sini lagi. Ini adalah misalnya tadi bujur dulu, bujur ke I. Habis itu kita juga di sini lintang ke I. Nah, ini yang sebagai kolom 2, ini kolom 3. Ini sebagai contoh saja ya, kita run section lagi ya. Sehingga datanya langsung ini bujur, ini lintangnya, dan inilah kedalamannya teman-teman. Seperti itu. Ini yang saya pakai hanya untuk yang bat ya. Kalau misalnya yang bat 1, teman-teman bisa coba juga begitu. Oke, teman-teman, itu untuk logika for yang bisa kita pakai ya. Gitu. Nah, selain menggunakan logika for untuk perulangannya, kita juga kemudian if ya kan, kita juga bisa nanti menggunakan switch case
Nah, dimana switch case-nya itu untuk mengcompare case-nya apa. Jadi bedanya adalah kalau if itu kita bisa pakai dalam kurung membandingkan dengan lebih dari atau kurang dari. Sedangkan kalau misalnya si switch case ini, kita akan mengambil datanya dengan case-nya adalah angka atau karakter yang sudah ditentukan gitu teman-teman ya. Ini sebagai contoh teman-teman bisa lihat nih case-nya -1, 0, 1 seperti itu. Misalnya ada bar, ada apa misalnya ini kan. Ini kalau misalnya pakai datanya data string bukan data angka gitu teman-teman. Nah, oke, setelah kita coba if ini ya teman-teman ya, kita pakai for. Misalnya saya pengen pakai switch case, jikalau ketemu batimetri yang kita inginkan, misalnya kita kasih display kan begitu. Jadi kita kasih dengan nilai sama dengan ini saya hapus saja. Oke, terus saya pakai switch dari si nilai, case-nya apa? Saya ingin case-nya adalah misalnya saya ingin tahu sih apakah ada data 1000 ya. Nah, jikalau ada data 1000-nya, oh tidak perlu. Jikalau data 1000-nya maka saya display atau saya pakai printf dulu. Ini ketemu kedalaman 1000. Di indeks ke persen i sebagai contoh ya, dengan nilainya adalah dari si i juga. Oke, kita tutup kurung. Nah, defaultnya atau other, kalau di sini pakai otherwise kita tidak ngapa-ngapain. Oke, end. Oke, coba kita run section ya teman-teman. Ternyata di sini tidak ketemu nih nilai-nilainya. Oke. Nilai ternyata tidak ada nilai 1000 sebagai contoh ya. Oke, contohnya kita cek. Saya ambil nilai lah biar kita 500 minus 280 sebagai contoh. Ketemu kedalaman 280. Kita run section ya. Tuh. Jadi dengan begini kita bisa tahu nih, oh ternyata ketemu nih. Ada beberapa nilai kedalaman 280 di data kita ya, pada data 125 sampai nanti ada di 186.984. Ini sebagai contoh switch case. Apakah saya printf? Tidak. Misalnya kita ingin membedah nih memisahkan setiap datanya pada masing-masing value, juga bisa pakai case, tapi case-nya nanti banyak, misalnya akan demikian. Tapi intinya switch case itu bahwa pakai case, ada otherwise, lalu di case-nya itu harus pakai angka, kalau nggak pakai karakter. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terakhir kita akan mencoba pakai while. Nah, while-nya itu kita coba pakai penanda. Oke. Jadi misalnya while nilai itu lebih kurang dari minus 200 misalnya. Nah, nilai di sini kita kasih nilainya adalah maksimum dari batimetri. Oke. KJ-nya sudah kita buang. Terus kita coba klik while Oke, lalu kita cek nilai batimetrinya, ya kan? Habis itu coba kita tampilkan nilainya, oke? Atau nih kita tampilkan nilai dan indeksnya. Saya pakai printf.
Oke, kedalaman. Oke, saya tinggal pakai persen 3,2 F meter di indeks di sini, maka saya pakai nilai dulu baru pakai iya teman-teman. END-nya. Oke, mari kita ini I, berarti di sini I sama dengan 1 dulu. Lalu di sini kita kasih I plus. Coba kita transaction ya. Oke, I plus tidak dikenali, maka I sama dengan I plus 1. Begitu kita transaction. Oke, setelah transaction ternyata kita cek nilainya yuk. 324, langsung tinggi. Oke, nilai batimetri data pertama 584. Minus atau positif? Minus. Oh, ini salahnya, harusnya min bat bukan max bat, karena nilainya akan lebih kecil. Oke, kita CLC dulu ya teman-teman di sini. Terus kita transaction tuh, langsung trade nilainya tuh. Oh, keluar semua di situ ya, seperti itu. Oke, ternyata setelah data ke 86.000 ada tuh yang nilai kedalamannya lebih besar daripada 200, yaitu di angka minus 179. Nah, dengan kondisi ternyata sudah false atau tidak sesuai, maka dia langsung keluar. Nah, untuk ini teman-teman, ini namanya operator matematik. Nah, di sini ada beberapa operator matematik yang teman-teman harus tahu nih, yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengannya 2 kali, tidak sama dengan, not atau negasi dikebalikan, and, dan or gabungan. Baik, di sini saya tidak akan menjelaskan lebih detail. Teman-teman bisa lihat di video saya yang lainnya di Python maupun di ESP, di mana saya juga sudah menjelaskan mengenai operator, dan sebetulnya pada intinya sama saja. Oke teman-teman, begitulah teman-teman video kali ini pengenalan. Silakan teman-teman coba bagaimana menggunakan if, else if, kemudian for, switch case, dan while. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk selalu subscribe channel ini, kemudian tekan tombol like, share video ini ke teman-teman yang lainnya agar kita bisa belajar bersama-sama. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.